Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B akan mempresentasikan glacial environment. Oke, boleh ke bawah. Nah, ini kalau di nomor 1 kita suruh buka Google Earth untuk koordinat sekian dan zoom out high altitude kamera 25.000 feet atau 7,6 kilometer. Ini bisa kita lihat lingkungan pengendapannya adalah glasial karena terdapat gletser-gletser yang dari arah timur bisa kita lihat sama arah utara itu gletsernya. Bawah. Lanjut. Nah, tipe weathering yang menurut kita dominan itu adalah chemical. Kenapa chemical? Karena tingkat erosi mineral silikanya itu dia cenderung lebih rendah di daerah pengendapan yang tertutup gletser atau glasial dibanding lingkungan pengendapan yang biasa. Itu dia bisa menandakan bahwa aplikasi weathering fisikanya itu dia nggak terlalu dominan. Selain itu konsentrasi kation, kalium dan kalsiumnya itu cenderung lebih tinggi. Nah, yang kalsium itu kationnya Ca2+, dia bisa diakibatkan oleh dissolution dari karbonat kayak gitu. Terus dia biasanya juga terjadi cation leaching dari biotit. Boleh ke bawah lagi sedikit. Nah, gletser ini sebenarnya nggak mempengaruhi tingkat weathering kimia secara total, tapi dia itu menghasilkan flux kimia secara komposisi ke lautan. Terus denudasi kationik pada lingkungan glasial itu dia cenderung lebih tinggi dibanding denudasi kation secara global yang mengindikasikan chemical weathering yang terjadi itu sangat signifikan. Itu menurut Susan et al. 1997. Kan kalau di lingkungan glasial dia itu suhunya rendah ya rata-ratanya. Nah, ini dia menyebabkan gletser-gletser tersebut itu dia menjadi katalis chemical weathering, kebalikan dari physical weathering gitu. Terus habis itu kalau misalkan kita contohin di lingkungan yang suhunya tinggi atau normal ya, kayak fluvial gitu, dia itu pelapukan fisikanya itu cenderung lebih bagus karena dia aliran airnya turbulen dan aerasinya baik. Kan kalau di glasial itu fluidanya es itu kan dia jadi padat ya dalam bentuk es atau gletser. Jadi dia nggak ada gaya mekanikalnya, lebih cenderung sedikit. Coba boleh ke bawah lagi. Bentar. Nah, yang ini. Di sini itu menurut Robert et al. Dia menjelaskan bahwa efek mekanis dari glasiasi itu dia mempercepat proses pelapukan kimia dan menghidupkan kembali area permukaan baru batuan yang terpapar air. Terus di pelapukan kimia di glasial itu dia cenderung tinggi tingkatnya karena banyaknya pasokan air dan ion hidrogen dari atmosfer. Gitu. Terus ya sih sekian itu yang jawaban nomor 3. Terus lanjut 1C maksudnya. Satu D ya yang ini. Iya. Oke, untuk yang 1D pertanyaannya gimana penampakan dari sedimennya untuk roughness-nya, sorting-nya, dan juga size dari sedimennya. Berdasarkan dari diskusi, kami menyimpulkan bahwa lingkungan glasial ini umumnya itu dibagi dua untuk sedimennya dari roughness, sorting, dan juga size-nya. Itu ada dari supraglasial atau lateral dan juga subglasial. Untuk yang supraglasial ini tuh cenderung dia tuh diendapkan di atas es. Jadi dia kurang terkompaksi dan juga tidak terkonsolidasi. Untuk yang di supraglasial ini cenderung unsorted, tidak tersortasi dengan baik, terus didominasi oleh butiran yang bersifat angular dan memiliki ukuran yang cukup besar, dapat dari ukuran clay hingga boulder. Ukurannya itu cenderung juga di atas fine sand yang lebih banyak, yang dominan. Umumnya tidak memiliki fabrik dan juga tidak terdapat struktur pada endapannya. Untuk yang di lingkungan subglasial atau yang di bawah es, yang sering sekali terkompaksi karena tertekan dari es-esnya tersebut.
Sedimennya itu cenderung bersifat lebih rounded karena erosi fisikalnya lebih dominan dibandingkan yang superglasial, dan juga memiliki ukuran silt hingga clay. Misalkan ada ukuran yang lebih besar seperti pebble atau juga boulder atau granul ya biasanya. Itu partikel sedimennya sudah roundness-nya itu sudah well rounded karena dia juga terdapat kontak yang intens dari aktivitas erosi. Kemudian untuk butiran sedimennya menunjukkan fabrik dari arah flow dari sedimen oleh es, dan juga sudah terkonsolidasi dengan baik. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya yang 1E yaitu membahas tentang sedimen yang litifikasi gitu, terus kayak tipe batuan sedimen apa yang bakal expect gitu di tempat ini, yaitu glasial gitu. Jadi yang sudah saya baca dari buku Nichols tahun 2009, itu pergerakan es itu terjadi secara laminar yang menyebabkan proses dari erosi ini terjadi pada lingkungan glasial menghasilkan partikel dengan berbagai ukuran. Nah, dia tuh penyortirannya itu buruk atau poorly sorted. Kemudian juga dia tuh bentuk partikelnya itu kayak angular gitu. Dan terus di sini ada til, di mana til ini kayak jenis partikel material yang tidak tersortir dengan baik, di mana til ini terendapkan secara langsung oleh media es. Selain itu, til juga tidak menunjukkan stratifikasinya. Terus, til juga terkadang dapat disebut sebagai boulder clay. Hal ini dikarenakan til ini terdiri dari clay dan bouldernya itu juga mempunyai size yang sedang. Nah, selain itu, sudut-sudut partikel dari til ini juga dia tuh bentuknya kayak angular gitu. Dan terus bisa dikebawahin. Nah, di sini tuh jadi bentuk tajam atau angular itu dapat terjadi karena proses pengendapannya itu oleh media es, dan dia tuh kayak tertransportasi dengan bantuan air sedikit gitu. Dan ini ada gambar tills gitu, kemudian ada partikel material yang mengalami pelapukan, dan terus nanti dia tuh kayak materialnya itu kayak loose gitu. Terus lama-kelamaan dia kayak terlapukan, kemudian dia juga kena proses erosi dan tertransportasi oleh media es, dan terus dia juga dipindahin ke lingkungan baru, dan dia tuh bisa terlitifikasi. Nah, produk batuan yang sudah terlitifikasi ini pada lingkungan glasial itu bisa kita sebut sebagai tilit gitu. Nah, batuan ini tuh produk hasil pelapukan yang terjadi pada lingkungan dingin atau glasial gitu, di mana proses pelapukan pada batuannya itu memerankan peran penting chemical daripada physical seperti yang sudah disebutkan oleh Naufal tadi. Nah, hal ini tuh mungkin dapat terjadi karena komposisi mineral yang terkandung dari deposit batuannya itu mirip dengan batuan induknya, dan fragmen litiknya juga tidak tersaring sehingga pelapukan kimia itu lebih dominan gitu. Nah, terus ke bawah lagi. Terus di sini tuh ada dalam geologi itu tuh ada batuan tillits, di mana kalau dalam geologi itu batuan tillits ini juga memberikan bukti bahwa adanya lingkungan pengendapan glasial yang secara intens pada masa sebelumnya. Nah, batuan ini tuh memiliki warna abu gelap, hitam sampai hitam kehijauan gitu. Terus dia tuh juga tersusun atas mineral quartz dan feldspar gitu. Udah. Oke, selanjutnya pada soal nomor 2 itu terdapat tabel di mana kita diminta untuk melakukan perbandingan antara behavior pada lingkungan gletser dan behavior pada lingkungan stream, di mana berdasarkan apa yang dalam pengisiannya itu berdasarkan dari pengetahuan kita dan apa yang kita udah pelajarin dari glasial. Untuk yang pertama diminta untuk mengetahui materi dari glasial, yaitu didapatkan bahwa untuk lingkungan glasial ini termasuk memiliki materi yang solid. Alasannya itu karena glasial ini membeku karena adanya komposisi asam asetat padat yang berubah menjadi kristal, yang mana untuk glasial ini memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan suhu kamar pada temperatur 16,7 derajat Celcius dengan material berupa es. Hal ini didasari dari sumber dari Helmenstein tahun 2020. Untuk komposisi pada glasial,
didapatkan bahwa pada lingkungan glasial ini memiliki komposisi H2O dengan material padatan berupa es dan adanya kandungan asam asetat glasial dengan rumus kimia yaitu CH3COOH. Lalu yang ketiga diminta untuk mengetahui areal distribution pada lingkungan glasial. Didapati untuk lingkungan glasial ini untuk mengetahui areal distribution ini dapat ditentukan oleh bentuk lembah dari glasial. Didapatkan bahwa lingkungan glasial ini memiliki bentuk lembah large U-shaped valley, di mana alasannya itu karena selama periode ketika iklim bumi mendingin, nantinya glasier ini akan terbentuk dan mulai mengalir turun ke bawah lereng atau lembah. Ketika glasier ini mengalir melewati lembah-lembah tersebut, glasier akan memusat dan terjadi proses erosi di seluruh lembah di sekitarnya. Lalu di mana setelah terjadinya erosi, hal tersebut akan memperlebar bagian dinding dan memperdalam bagian lantai dari lembah. Setelah proses erosi ini terjadi, glasier akan meninggalkan lembah berbentuk U dengan dinding yang datar dan curam. Lalu yang keempat, kita diminta untuk mengetahui rate of flow dari glasial. Didapati bahwa lingkungan glasial ini memiliki rate of flow tergolong relatif lambat, karena pada glasier ini hukum konstitutif es ini sensitif terhadap adanya suhu dan karena umumnya membeku pada bagian dasar. Lalu pada nomor yang kelima diminta untuk mengetahui glasier akan terkikis oleh adanya proses apa, yaitu didapatkan bahwa glasier akan terkikis karena adanya proses abrasi dan plaking. Untuk penjelasan sendiri, plaking terjadi ketika lelehan es dari glasier yang membeku bergerak turun akan mengikis batuan di sekitarnya. Dikarenakan lelehan air akan mengikis retakan dari batuan dan menyebabkan batuan jatuh ke dasar glasier, lalu batuan itu nantinya akan membeku dan kemudian akan terbawa oleh aliran es. Lalu untuk proses abrasi sendiri terjadi ketika batuan dan endapan lain terbawa bersama glasier, kemudian akan membeku sama seperti plaking, tetapi plaking lebih ke akan tercabut, tidak turun bersama dengan glasier. Dan kemudian untuk abrasi ini kemudian akan mengikis lapisan batuan dasar. Lalu proses ini pada abrasi akan membentuk suatu goresan yang akan mengindikasikan atau menandai bahwa telah terjadi pergerakan glasier. Lalu pada abrasi ini glasier akan menghasilkan batuan dengan ukuran butir yang halus atau fine sand. Lalu yang keenam, kedalaman maksimum erosi dapat terjadi di lingkungan glasial ini. Berdasarkan dari Nichols pada tahun 2009 didapatkan bahwa pada lingkungan glasial ini akan berada pada continental ice dari lapisan es atau lembah glasier saat mencapai garis pantai atau shoreline dari shallow shelf es yang didasarkan di dasar laut. Untuk yang ketujuh yaitu pengendapan sendiri pada lingkungan glasial ini umumnya berdasarkan dari Nichols tahun 2009, umumnya ini semua endapan yang langsung diendapkan oleh es disebut sebagai till jika endapan tersebut tidak terkonsolidasi. Tapi apabila jika endapan tersebut terlitifikasi maka disebut sebagai tillit. Untuk aliran till sendiri merupakan akumulasi dari sedimen glasial yang dikerjakan oleh adanya faktor gravitasi. Selanjutnya untuk type of sediment akan dijelaskan oleh Ampe. Ini untuk type of sedimennya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini untuk maksimum class size range-nya itu dia dari clay hingga boulder beragam di lingkungan glasial ini. Kemudian untuk sortingnya itu dia poorly sorted. Hari ini dikarenakan materialnya tidak mengalami penyortiran yang baik karena jaraknya juga cukup pendek dibandingkan dengan lingkungan fluvial dan juga class shape-nya itu angular. Dan rounded juga untuk yang di lingkungan subglasial. Dominan juga yang angular di supraglasial. Ini untuk referensi dalam mengerjakan tugas ini. Mulai ditutup ya. Oke, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
recordnya stop aja.